Bayangkan, ketua KPU yang nggak ada kasus korupsi, sebelumnya nggak ada pemberitaan terkait dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang melawan hukum misalkan, tiba-tiba dia kena kasus asusila yang sifatnya sangat pribadi dan hanya diketahui si perempuan dan Hasyim Asyari. Cuma mereka berdua. Tapi masuk itu barang, jadi gitu ya. Itulah alasan yang kemudian membuat Hasyim Asyari dipecat. Apalagi yang lain-lain gitu. Kalau Hasyim Asyari aja yang sebelumnya itu agak mulus, dia nggak ada kasus, nggak ada pemeriksaan terkait kasus korupsi dan sebagainya, apalagi yang lain seperti Airlangga misalkan yang sudah 9 jam atau 11 jam di kejaksaan udah diperiksa gitu. Ini kan soal nunggu waktu. Apalagi Hovifah yang ya gedungnya, kantornya sudah pernah digeledah sama KPK gitu. Itu hanya soal waktu bagi dia untuk kemudian juga disingkirkan. Nah, pertanyaannya, apakah nantinya gitu ya, elit-elit kita yang secara terbuka di media sudah diberitakan ada masalah-masalah hukum atau kasus korupsi seperti Airlangga, Hovifah, si pesawat bekas, kemudian juga Ridwan Kamil kalau nggak salah gitu ya, ada juga kasus tuh. Jadi kalau yang sudah terang benderang di media ini, itu akan jauh-jauh lebih memungkinkan bagi mereka untuk disingkirkan. Karena sekali lagi, orang yang mulus saja, yang tidak punya kasus, yang tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi atau pelanggaran hukum, bisa habis disingkirkan oleh kasus asusila, apalagi yang sudah terang benderang. Apalagi yang beritanya sudah ada di mana-mana dan bahkan sudah pernah digeledah dan diperiksa. Ya, bagi saya apa yang terjadi kepada Hasyim Asyari sekali lagi itu hanya mungkin gitu ya, kalau Hasyim Asyari ini nggak nurut gitu ya, mungkin ya dia disingkirkan. Atau kemungkinan lain yang sebelumnya dia nurut-nurut aja gitu ya, tapi kemudian disingkirkan juga ya karena mungkin karena dia menjadi tumbal saja. Tumbal atau pesan dari pihak kekuasaan kepada orang-orang yang nggak nurut, hati-hati gitu ya. Yang nggak punya kasus pun bisa kita kasuskan.